Saudara sekalian, kalau kita memiliki satu kebutuhan, ya saudara, maka kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kita bekerja keras, kita berusaha dan melakukan apapun demi kebutuhan tersebut terpenuhi atau tercapai. Apalagi kalau kebutuhan itu kebutuhan yang kita anggap penting, ya, prioritas, kebutuhan yang kita anggap sebagai mayor, utama, maka mutlak harus terpenuhi. Apapun kita lakukan. Jika kita tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kita minta tolong Tuhan. Karena kita percaya Tuhan memiliki kuasa untuk menjawab semua kebutuhan dan kuasa Tuhan tidak terbatas. Apa yang pernah saudara persoalkan terkait dengan hal ini? Satu kebutuhan yang saudara anggap mutlak harus terpenuhi karena saudara anggap itu penting, major, priority, ya. Apa saudaraku? Pasti ada banyak hal yang telah pernah saudara gumuli hal ini. Mungkin masalah sakit, masalah hukum, masalah uang atau materi, atau terkait dengan masalah usaha, bisnis, pasangan hidup, sakit, penyakit, mungkin Anda sendiri yang sakit atau orang yang Anda kasih sakit, dan lain sebagainya. Tapi pernahkah saudara menganggap bahwa kebutuhan yang paling utama hidup ini adalah kesucian, kekudusan, yang mutlak harus kita penuhi secepat-cepatnya? Ada banyak kebutuhan yang kita anggap penting, tetapi tidak mendesak. Ada kebutuhan yang kita pandang tidak penting tapi mendesak, ya. Dan itu akhirnya menjadi penting, saudaraku. Apakah kita menganggap bahwa hidup suci itu kebutuhan penting dan mendesak? Ada kebutuhan penting tapi tidak dianggap mendesak. Tetapi ada yang kita anggap penting, mendesak. Apa itu, saudaraku? Mestinya kesucian hidup. Kita harus menganggap dan memandang ini penting dan mendesak serta mutlak. Penting, mendesak, dan mutlak. Yang tidak bisa kita penuhi dengan kekuatan kemampuan kita sendiri. Tidak bisa. Bertahun-tahun saya telah belajar sejak muda. Ya, lagu-lagu awal saya dulu, ya, bunyinya begini. Ini lagu karangan saya awal. Ini lagu awal saya sudah begini bunyinya, saudara. Jadikan aku orang kudus-Mu, bentuk diriku semakin saleh seperti Yesus, senangkan Engkau ya Bapa-Ku. Jadikan aku orang kudus-Mu, bentuk diriku semakin saleh seperti Yesus, senangkan Engkau ya Bapa-Ku. Ini sejak dulu saya karang dan itu merupakan jeritan saya. Tetapi 30 tahun, 35 tahun atau lebih lagu ini terkarang, rasanya tidak mencapai-capai juga bagaimana menjadi orang suci dan saleh Tuhan.
Mengapa, saudara? Karena kita merasa ada kebutuhan lain yang kita pandang mendesak dan penting juga. Ini yang mengganggu. Kita tidak menjadikan ini prioritas. Ini yang membuat kita gagal. Tidak kunjung terpenuhi, tidak kunjung tercapai kesucian hidup, kesalehan. Karena kita memandang ada banyak kebutuhan lain. Ini yang jadi masalah, saudaraku. Sampai pada suatu ketika saya menyadari ini, saya mulai mengerti bahwa kita harus memandang yang lain bukanlah prioritas, bukanlah mayor utama. Kebutuhan kita yang mutlak adalah kesucian hidup. Apakah kita menikah atau tidak, punya anak atau tidak, apapun dan bagaimanapun keadaan kita menghendaki kesucian. Kita membutuhkan kesucian, saudaraku. Kalau tidak demikian kita akan selalu gagal dan jatuh bangun terus. Ya, tubuh kita tidak pernah menjadi bait Roh Kudus. Kita tidak pernah menjadi orang saleh. Dan kita tidak bisa dipenuhi Roh Kudus. Karena kita tidak layak, tidak pantas dipenuhi Roh Kudus. Ayo, kita mau jadikan ini kebutuhan yang utama, mutlak, ya, penting, mendesak. Dan kita mohon kepada Bapa di surga lebih dari semua yang kita butuhkan. Ya, jadikan aku orang kudus-Mu, bentuk diriku semakin saleh. Jadikan aku orang kudus-Mu, bentuk diriku semakin saleh. Seperti Yesus, senangkan Engkau, ya Bapakku, jadikan aku orang kudus-Mu, bentuk diriku semakin saleh. Seperti Yesus, senangkan Engkau, ya Bapakku. Jadikan aku orang kudus-Mu, bentuk diriku semakin saleh. Seperti Yesus, senangkan Engkau, ya Bapakku. Jadikan aku orang kudus-Mu, bentuk diriku semakin saleh. Seperti Yesus, senangkan Engkau, ya Bapakku. Ini tidak mudah, saudara, karenanya kita mau sungguh-sungguh. Kita mau fokus hal ini. Yang lain bisa tidak terpenuhi, tapi yang satu ini harus terpenuhi. Yang lain bisa tidak kita capai, tapi yang satu ini harus kita capai. Yang lain tidak mutlak, tapi yang satu ini mutlak. Oke, saya kira hanya itu pesan dari Tuhan untuk kita saat ini. Seperti firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Diberkatilah saudara, angkat tanganmu saudara, angkat tanganmu, diberkatilah saudara,
Berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Saudara, kebaktian kita hari ini di beberapa tempat, saudara memiliki gereja masing-masing, silahkan datang ke gereja masing-masing. Tetapi bagi yang tidak memiliki gereja atau anggota GSKI, jam 9 pagi saya ada di GSKI Kebun Jeruk di Gedung Sastra Graha. Gedung Sastra Graha, ya, itu di samping kompleks RCTI, kompleks MNC, ya. Itu jam 9 pagi. Lalu nanti jam 11 tentu di Arta Gading dan jam 5 juga di Mall Arta Gading. Hanya itu yang saya bisa sampaikan dan sudah bisa ikuti kebaktian ini. Kalau di Kebun Jeruk tentu lewat live streaming juga bisa, GSKI Kebun Jeruk. Tapi di Mall Arta Gading melalui Truth ID. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian.